Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu staf, Bapak Ibu guru, panitia lomba serta seluruh siswa dan siswi SMP Negeri 3 Kepanjen yang saya sayangi dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya semata kita masih diberi nikmat sehat sehingga dapat melaksanakan kegiatan lomba untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan bulan bahasa. Salawat serta salam tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada panitia, Bapak Ibu guru serta semua pihak atas dukungan dan supportnya sehingga acara lomba ini bisa terlaksana. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Anak-anak yang ibu sayangi, yang terpenting dalam memperingati kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, kita bisa mencontoh akhlak beliau, ucapan maupun perbuatan beliau dapat menjadi suri teladan bagi kita semua, tentunya untuk mengubah perilaku kita ke hal-hal yang positif dengan mengambil suri teladan dari baginda Rasulullah SAW. Semoga kita dapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang saya banggakan, tentang bulan bahasa. Bulan bahasa merupakan bulan di mana setiap orang dapat mengekspresikan bakatnya, terutama dalam bidang sastra, yang bertujuan untuk lebih mencintai budaya sendiri, yaitu budaya Indonesia, yang jatuh di bulan Oktober yang bersamaan dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Butir ketiga, yaitu menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Untuk itu, anak-anak, marilah dalam kehidupan sehari-hari, terutama kita bergaul dengan teman-teman kalian di sekolah, marilah kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Demikian sambutan singkat dari saya, semoga ada guna dan manfaatnya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangannya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara lomba memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan bulan bahasa saya nyatakan dibuka dan dimulai kegiatannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadinil qail, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Ma'asyiral hadirin wal mustami'in wasyahidin rahimakumullah. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, setidaknya ada 4. Yang pertama, akan saya bacakan tulisan mulia
dari As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki yang menjelaskan tentang adillatil ikhtifal bil maulid, dalil-dalil maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis, berdasarkan Al-Qur'an dan berdasarkan atharis sahabah yang jumlahnya ada 21 yang sebagian kita baca dalam kesempatan pada waktu ini. Yang kedua, juga ingin saya sampaikan nanti analisa saran dari seorang ulama Indonesia yang bernama Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dalam kitabnya At-Ta'liqatul Wadihat 'ala Tanbihatil Wajibat liman yasna' al-maulid bil munkarat. Baru yang ketiga, nanti ingin saya cuplikan pula beberapa pendapat ulama di abad ke-8, yaitu Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang berjudul An-Ni'matul Kubra 'alal 'alam fi maulidi sayyidi waladi Adam. Ma'asyiral syahidin wal hadirin rahimakumullah. Beliau menyebutkan bahwa dalil-dalil mengadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari 21 itu, yang pertama adalah innal ikhtifal bil maulidin nabiyyi asy-syarif ta'birun 'alal farah was surur bil mustafa wa qad intafa'a bihil kafir. Peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan gambaran ungkapan rasa bangga terhadap kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kebanggaan terhadap kelahiran Rasul ini tidak sekedar manfaat bagi umat Islam, tapi orang kafir pun apabila bangga terhadap lahirnya Rasulullah, itu akan menjadi dan memiliki kemanfaatan yang luar biasa. Disebutkan dalam hadis Bukhari, Abu Lahab, barangkali anak-anak teman-teman sekalian tahu, Abu Lahab ini adalah seorang manusia yang telah dinas Al-Quran masuk neraka. Tabbat yada abi lahabi wa tabbat. Tetapi Abu Lahab ini setiap hari Senin, menurut Rasulullah hadis sahih, mulai di barzah sekarang sampai akhirat besok, itu akan diringankan siksanya setiap hari Senin. Karena apa? Dulu pada saat kelahiran Rasulullah, mendengar kabar kelahiran, berita kelahiran Rasul dari budaknya yang bernama Suwaibah. Seketika itu Suwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab, saking senangnya mendapat kabar tentang kelahiran Rasulullah. Maka kebanggaan dan kebahagiaan Abu Lahab ini berpengaruh positif sampai sekarang menurut Rasulullah, sampai besok di akhirat setiap hari Senin itu dibebaskan dan diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali perlu dicatat oleh anak-anak dan rekan-rekan sekalian. Ada seorang Damaskus bernama Samsuddin Muhammad Nasiruddin Ad-Damaski, itu menulis 3 bait syair. Idza kana hadza kafiran ja'a dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Jika seseorang itu kafir dan jelas dimasukkan neraka jahim, ata innahu fi yaumil isnaini daima, selamanya setiap hari Senin, yukhaffafu anhu lisuru bi ahmada, maka karena kebanggaan terhadap kelahiran Nabi Muhammad setiap hari Senin diringankan siksanya. Lantas untuk kita umat muslim bagaimana? Famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masrura, yang kita itu sejak kecil sudah bangga terhadap Nabi Muhammad. Kita memeluk agama Islam, wa mata muwahhida, insyaallah matinya Islam, matinya membawa tauhid. Setiap hari kita bangga, termasuk momen hari ini kita bangga melaksanakan peringatan Maulid, maka yakinlah pasti siksa kita diringankan, bahkan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat apa? Berkat karena kita ini
berbahagia terhadap kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kalau ada orang bertanya, apakah Nabi Muhammad itu memperingati kelahirannya? Jawab dengan tegas, iya. Karena apa? Tersebut dalam hadis sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya saat melaksanakan puasa hari Senin. Anna Rasulullah su'ila an shaumi yaumil Itsnin, faqala fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Iya, karena Senin itu kelahiranku dan Senin itu diturunkan ayat kepadaku. Jadi Rasulullah ini setiap hari Senin puasa karena apa? Menghormati kelahirannya. Oleh Sayyid Alwi Habib Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Mekah dimaknai Rasulullah berpuasa setiap hari Senin ini karena apa? Wa yashkurullaha ta'ala fihi ala ni'matihil kubra alaih wa tafaddulihi alaihi bil wujud lihadal wujud, karena melaksanakan kebanggaan syukur karena dilahirkan di hari Senin itu. Maka Rasulullah ini berpuasa hari Senin. Yang ketiga, kalau ditanya apakah peringatan Maulid ini tradisi, apakah peringatan Maulid ini kebiasaan, apakah peringatan Maulid ini perintah langsung dari Al-Quran, Sayyid Muhammad dalam bukunya yang berjudul Taisir Wusul di halaman 6 tegas menjawab, annal farha bihi sallallahu alaihi wasallam matlubun bi amril Quran. Bahwa bangga terhadap kelahiran Rasulullah ini perintah langsung dari Al-Quran, nas Quran. Jadi bukan tradisi, bukan kebiasaan, tapi maulid Nabi ini adalah perintah langsung dari Al-Quran. Mana ayat yang dimaksud oleh Sayyid Muhammad? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, melalui fadl Allah dan rahmatnya Allah, dari fadl dan rahmat itu berbahagialah. Dikomentari oleh para mufassir, rahmat terbesar, fadl terbesar tidak ada lain kecuali lahirnya Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sehingga rahmat terbesar ini adalah kelahiran Rasul, maka perintah Quran fal yafrahu, maka harus berbahagia dan berbangga-bangga. Oleh karena itulah sudah tepat apabila kita ini berbangga, berbahagia di dalam rangka melaksanakan upacara atau peringatan atau haflah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana cara kita memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Maka para ulama memberikan beberapa contoh yang berbeda-beda. Kalau bahasanya Sayyid Muhammad ini dengan bahasa yang cukup manis, cukup sastra, beliau mengatakan cara memperingati peringatan Maulid ini silahkan beda. Wa hadza fi ma'nal iltifali bih illa anna surah mukhtalifah walakinnal ma'na mawjudun. Yang penting esensinya adalah bangga terhadap Rasul. Sawa'un kana dzalika bisyamin, bisa maulid Nabi dengan puasa. Tapi ora kira sampai 3 poso ora kira. Ini tapi bisa. Saya maulid Nabi dengan puasa. Au it'amu ta'amin, atau memberikan makanan. Orang kampung memaknai dengan selamatan, membawa beberapa bahan makanan ke musola-musola. Ini adalah wujud bangga. Awi jitima'in ala dzikrin, atau berkumpul-kumpul berzikir, au sholatin ala nabi, baca salawat, atau mendengarkan tentang riwayat-riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah pilihan. Mana yang kita pilih? Biasanya orang kampung termasuk kita memilih semuanya, kecuali yang puasa ini tidak begitu kita pilih. Baik, ma'asyiral musyahidin wal hadirin rahimakumullah. Ada contoh menarik yang ditulis oleh Mbah Hasyim Asy'ari dalam bukunya At-Ta'liqat di halaman 122. Beliau mengatakan, wa kana awwalu man fa'ala dzalika bil Musil,
Sungguh telah ada orang yang mengerjakan maulid Nabi dibesarkan. Karena kita tahu zaman Rasulullah itu puasa, zaman sahabat itu makan-makan, zaman sahabat bersedekah, zaman tabi'in ini memberikan suatu jariyah. Dibesarkan itu yaitu yang dilaksanakan di Mosul. Mosul itu dalam bahasa Arab, kalau bahasa sejarah disebut Mosul. Mosul itu di Irak. Nah, orangnya adalah Syekh Umar Muhammad Al-Mulla Ahadus Salihin Al-Masyhur, yaitu Sahibu Irbil, yang dilaksanakan di Irbil. Bahasa sejarah umum disebut Arbala. Arbala itu di Irak selatan. Menurut para ulama kurang lebih 300 kilo dari Irak ke selatan. Siapa yang melaksanakan adalah raja yang bernama Al-Mudaffar, Mudaffar Al-Buktidin. Beliau itu luar biasa, Masya Allah. Kalau saya baca terkadang menjadi malu kita. Beliau itu mengadakan peringatan maulid yang luar biasa. Disebut dalam kitab ini, biar dapat barokah saya baca, haka ba'du man hadar simatul Mudaffar fi ba'dil mawalid. Orang yang hadir di maulid yang diadakan oleh Raja Mudaffar itu, beliau melaksanakan acara yaitu bisimati khamsata ala fi ra'si ghanamin maswin. Beliau menyembelih kambing itu 5.000 kambing di Irak. Wa asrata alfi dujajatin, dan menyembelih 10.000 ayam jago. Dujaja itu ayam jago. Wa mi'ata farashin, dan juga kuda 100 untuk fasilitas. Dan makanan-makanan yang enak-enak kurang lebih sampai dengan 30.000 menu. Kula maca nggih niki pun kula wolak-walik tak pelajari. Ora nemu maulutan pertama sing ngethok nduk horen niku ora. Mboten. Ini semuanya besar-besaran. Wa kana yahduru indahu fil maulid a'yanul ulama was sufiyah. Yang datang itu adalah ulama-ulama jazirah wilayah Arab dan para orang sufiin, para wali. Masya Allah, ini perlu diketahui dan dicatat oleh anak-anak. Kenapa kok sebesar itu? Raja Mudaffar ini dibantu gubernurnya yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi yang di Mesir, diumumkan di Mekah saat haji, karena beliau punya keprihatinan karena saat itu perang melawan kerajaan Roma yang punya nama rajanya Kaisar Urbanus, dan punya seorang prajurit terkenal dari Inggris namanya Richard. Ini membunuh dan menghabisi Bani Umayyah Abbasiyah di Irak itu sampai 6 kali selalu berhasil. Orang Islam kalah terus. Sampai 6 kali pertempuran itu kalah terus. Akhirnya rapat bagaimana caranya agar bisa bangkit. Tidak ada lain kecuali membaca dan mempelajari riwayat hidup Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dibaca, kemudian dipelajari, kemudian diadakan peringatan besar-besaran semacam itu. Maka apa yang terjadi, apa yang berhasil, maka diadakan peringatan maulid sebesar itu dengan membaca sejarah-sejarah penting. Maka berhasil perang yang ke-7 dimenangkan oleh umat Islam. Dan ini yang disebut dalam sejarah menjadi perang salib 7 tahun, perang salib 7 kali. Dari momentum yang sangat berhasil itulah kemudian diabadikan acara itu sampai sekarang menjadi peringatan-peringatan maulid yang luar biasa. Oleh karena itu Mbah Hasim menyarankan termasuk kepada anak-anak, kepada kita saat peringatan maulid ini nanti bacaan sholawat apa yang kita baca. Maka diberi pilihan-pilihan yang cukup leluasa. Monggo diwacane maulid napa mawon boleh. Tapi saran Mbah Hasim, tolong tidak meninggalkan apa yang telah masyhur di Jawa. Di halaman 117 buku Ta'liqat ini, Hasyim Asy'ari menulis begini. Kallati waradat fil mawalid ats-tsalatsah al-masyhurah fil Jawi wa ghairiha.
bacakan peringatan maulid itu setidaknya ada 3 buku-buku maulid besar yang telah masyhur di tanah Jawa. Yang pertama adalah membaca maulid yang dikarang oleh Imam Ja'far bin Hasan Al-Barzanji yang wafat tahun 1177 Hijriah, yang karyanya terkenal dengan nama Sholawat Al-Barzanji. Jadi Barzanji, cara Blitar berjanji, cara Malang berjanji. Ini disarankan dibaca. Yang kedua, disarankan membaca maulid cerita-cerita Rasulullah yang membangkitkan semangat yang dikarang oleh Abdurrahman bin Ali Az-Zabidi, al-ma'ruf bi Ibn Daiba, yaitu karya yang wafat penulisnya tahun 944 Hijriah. Nah, al-ma'ruf bil Maulid Ad-Daibai, yang terkenal dengan Maulid Ad-Daibai, jare wong Jawa tibaan. Tibaan. Karena disebut kenapa kok tibaan? Karena mbahnya Abdurrahman Az-Zabidi ini adalah dalam bahasa Sudan disebut Ad-Daiba, Ibnu Daiba. Daiba itu bahasa Sudan, artinya putih. Karena mbahnya namanya Ali, ini orang yang ahli ibadah, tidak mau dosa, sehingga karyanya disebut dengan Ibnu Daiba. Itu kok dari lisan Jawa kok jadi tibaan. Jadi tibaan. Nah, yang ketiga, disarankan untuk membaca maulid lil Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Al-Hadrami Al-Musamma bisimtid durar, membaca sholawat simtud durar, yaitu yang wafat tahun 1333 Hijriah. Jadi perlu anak-anak ketahui, perlu dicatat, risalah maulid yang paling tua itu adalah tibaan tahun 944, Al-Barzanji 1177, dan Simtud Duror itu 1333. Maka yang bagus semuanya dibaca. Tibaan dibaca, Barzanji dibaca, Simtud Duror dibaca. Jangan sampai kalau sudah fanatik tibaan, Simtud Duror gak gelem maca. Fanatik Simtud Duror tibaan gak gelem melok. Ini naudzubillah. Mari ini dikembangkan. Nah, melalui pembacaan-pembacaan sholawat ini, alhamdulillah, sehingga umat Islam berkembang ke seluruh dunia, bahkan berkembang sampai ke kita. Maka di kita pun mengadakan peringatan maulid ini, mulai strata tertinggi dari istana negara, istana kepresidenan, sampai dengan di kecamatan, di RT, maka menjadi wajiblah kepada kita untuk mengadakan peringatan maulid. Yang terakhir, ingin saya suri tauladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang minimal dapat kita ambil hikmahnya itu apa. Maka di catatan buku Sayyid Abdurrahman Ad-Daibai dalam Tibaan ini ditaklik. Taklik ini kalau bahasanya Pak Guru itu diberi catatan kaki, di footnote. Nah, beliau Sayyid Muhammad mengadakan catatan kaki atau memberikan catatan kaki kepada akhlak-akhlak Rasulullah, dan ini yang wajib kita tiru, baik kita sebagai guru maupun sebagai murid. Ini mari kita meniru baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi itu? Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Di Tibaan begitu, Rasulullah itu paling bagus khalqan wa khuluqan. Khalqan ini fisiknya, khuluqan ini budi pekertinya. Prakteknya bagaimana? Dalam hadis Bukhari, sanad dari Barra bin Azib annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan. Jadi Nabi itu akhlaknya, wajahnya itu mboten nate cemberut. Ketemu siapa saja senyum. Orang yang tidak disenangi senyum. Musuhnya disenyumi. Bahasa saya, anak-anak kita harus sering menyenyumi. Menyenyumi. Siapa yang kita temui, kita sambut dengan senyum. Nah, boten kados lari-lari sakniki anak-anak kadang-kadang kadung ngasik di HP, koncone teko gak gelem nyopo merengut. Itu bukan akhlak Rasul. Akhlak Rasul itu setiap orang yang ditemui disambut dengan senyum. Ini namanya khalqan wa khuluqa.
wa ahsanuhum khalqa wa ahsanuhum khuluqa, akhlaknya paling bagus. Pada orang tua cocok, kepada anak-anak cocok, bahkan kepada musuh saja cocok. Bahkan musuh-musuh Rasulullah ini sebenarnya walaupun benci, kalau ditanya, saya sebenarnya senang kepada Muhammad. Kok dimusuhi? Saya takut kalah bersaing dengan Muhammad. Itu akhlaknya Nabi Muhammad. Mari kita tiru ini. Wa ahdahum ilal haqqi turuqa. Rasulullah punya sifat bagaimana? Ahdahum ilal haqqi turuqa, selalu memberi petunjuk ke jalan yang benar. Apa terjemahnya? Sayyid Muhammad memberikan catatan, yadullu alaihi al-hadisus sahih, a'lamukum billah wa atqakum lahu wa ahsyakum. Rasulullah itu kalau perintah itu tidak sekadar memerintah. Dia memberi contoh, kalau ilmu dia yang lebih tahu, beliau yang lebih tahu. Kalau bicara takwa, beliau yang paling takwa. Apabila berbicara takut kepada Allah, beliau yang paling takut. Bahkan selingan ini anak-anak, barangkali bapak dan ibu guru juga ada hikmahnya kalau kita mendalami ini. Ada sebuah kitab namanya Risalatul Qusyairiyah. Akhlak Rasul itu ditanjapkan begini. Ikhlasnya Rasul itu minimal kita tiru, kalau bisa sampai 40 hari ikhlas ini tidak berubah. Kalau ikhlas hanya sehari saja semua orang bisa, apalagi hanya 1 menit. Ikhlas 1 menit ngatur-ngaturnya semangkel maneh biasa. Tapi kalau bisa ikhlas sampai 40 hari. Kalau ikhlas ini bisa dikembangkan sampai 40 hari dalam diri kita, maka ya nabi'ul hikmah min qalbi ala lisanih, Allah memunculkan sumber hikmah dari hatinya yang keluar kepada lisannya. Praktiknya, orang yang sudah nyumber hikmah ini, 1 kali kata yang dikeluarkan, yang mendengar itu langsung tertarik untuk ingin melaksanakannya. Kalau pani contoh, lek suwan dateng kiai sepuh, biasa kiai ini tidak banyak bicara, hanya begini, ngaten mawon jangan wangsul mau sholawat nggih ping 3 doso, sampai mati dilaksanakan oleh yang mendengar. Anu Pak, jenengan menawi pingin berkah, monggo istighfar mawon setiap hari 100 sampai pulang, sampai hari kiamat, sampai meninggal. Kalau masih diberi kesehatan pasti baca. Ini namanya yang bicara nyumber hikmah. Lawake dhewe bolak-balik bengok-bengok, ayo arek dhewe jamaah. Arek pancet meneng mawon. Jadi kalimatnya ndak ada sumber hikmah. Jadi kalimat yang kita sampaikan itu ndak ada hikmah, ndak punya haibah, ndak punya wibawa. Kenapa kelemahannya? Karena dalam hati kita tidak terpatri pribadi Rasul yang ikhlas ini sampai muncul 40 hari. Maka anak-anak sekalian monggo besok kalau sudah dewasa, tutur-tutur ke putranya, kok nggak pernah direken, nggak berarti digatekno, yakin itu ikhlasnya yang tidak ada. Oleh karena itulah mari ikhlas ini harus kita kembangkan. Kemudian kalau kita mau menambah lagi, sifat Rasulullah itu wasimatuhul ghufran. Wasimatuhul ghufran. Ay annahu kana ya'fu wa yasfahu wa yuwasi'u fil ata', wa hadhil akhlaq wa sifatil 'azimah thabitatun sahihah la syakka fiha dzikraha. Rasulullah itu punya sifat yang memang sulit ditiru, tetapi apabila bisa luar biasa. Bagaimana? Ampunannya itu sangat merata. Jadi Nabi itu kalau membagi sesuatu tidak membedakan mana orang yang disenangi dan mana orang yang mengganggu. Rasulullah itu punya pribadi apabila memberikan hadiah, orang yang mengganggu agama, orang mendukung agama disamaratakan. Tidak seperti kita, tidak seperti anak-anak, bahkan seperti kita lah. Nah, kalau mau memberi apa-apa sih diurus, itu megelno orang. Lek megelno gak dikei. Nah, kadang-kadang kita juga demikian, memberi penghormatan kepada seseorang masih memilih siapa orangnya. Ini tidak seperti itu. Rasulullah tidak semacam itu. Rasulullah itu punya sifat wasimatuhul ghufran, yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan wa ya'fu 'anid dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi, selalu memberi ampun
apabila kesalahan itu terkait dengan pribadinya. Tetapi wa idza duyyi'a haqqullah lam yakum ahadun li ghadabi. Tapi jika ajaran yang diterjang, ajaran yang dilanggar, maka tidak ada orang yang berani berdiri karena takut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saya ingin menyampaikan pesan kepada anak-anak sekalian yang saya kutip dari kitab An-Ni'mah Al-Kubra fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam di halaman 6. Ngaten. Jika anak-anakku lari-lari bocah-bocah niki jenengan nderekaken maulid dan di sana ada makanan, terus dipun waosaken doa, nderek tibaan simtudurul barzanji, ada makanan, kemudian setelah didoai oleh para tokoh yang hadir, mohon pesan saya, makan makanan itu, nikmati makanan itu. Jika tidak habis, bawa pulang, simpan, berikan pada keluarga, jangan disia-siakan. Karena bahasanya orang kuno, niku jenenge berkat. Nah, kalau memang sudah basi, jangan dibuang sembarangan. Bila perlu diberikan kepada ayam, bila perlu di PP dhisik dadi karak. Dadi karak. Ada rahasia apa di berkah itu? Ada seorang ulama besar yang bernama Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi, yaitu yang wafat tahun 606 Hijriah. Beliau dengan kekayaan literaturnya mengatakan, ma min syahsin qara'a maulidan nabi ala milhin au burrin au syai'in akhar minal ma'kulat. Barang siapa membaca sholawat, riwayat nabi, doa, dibacakan semua itu di hadapan garam, beras, nasi, au syai'in akhar minal ma'kulat, atau apa yang bisa dimakan. Makan berkat itu, makan barokah itu. Nah, ini harus diyakini oleh anak-anak. Bagaimana barokahnya ini? Maka siapa yang makan nasi atau makanan apa yang dibacakan doa dan muncul barokahnya ini, fa innahu yattaribu wa la yastaqir hatta yastaghfirallahu li akilihi, maka tidak ada henti-hentinya makanan ini di dalam perut kita, berdoa kepada Allah dan memintakan ampun, dan tidak mau berhenti sebelum orangnya ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa singkat, sing sregep mangan berkat, dosane disepuro kalian Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin tanya anak-anak apa bisa berdoa Pak beras ini, maka tidak saya terangkan, hanya sebut saja baca Al-Quran surah Al-Isra ayat nomor 44, itu yang menerangkan tentang walaupun nasi ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon nanti apabila anak-anak sekalian ikut di kampung mengadakan peringatan Maulid, ojo sembrono menganggap remeh terhadap berkat yang ada. Jare wong Jawa, jare wong tuwa, iku panganan sing wis mambu donga, perlu didahar, berikan ke keluarga, nanti akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.